Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Tolan dengan NIM 20040111027 dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah yang dikarang oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habashi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan dari bab haji sampai dengan Qunut Asy-Syafiyah. Dan sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan bertawasul kepada beliau agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ila hadratil musannif ahzal kitab As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habashi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan bab haji dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardu ala kulli muslimin mukallafin. Adapun haji merupakan rukun kelima dari rukun Islam, yaitu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, artinya dewasa dan berakal yang merdeka. Wa kazal umratu fil umuri maratan bisyaratil istita'ati wa hiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila al-hajji dhahaban wa iyaban. Begitu juga umrah seumur hidup sekali dengan syarat memiliki kemampuan, yaitu memiliki apa-apa yang dibutuhkan di dalam perjalanan haji dan perginya. Nah, jadi artinya umrah itu juga dianjurkan bagi setiap muslim satu kali seumur hidup, bagi setiap orang-orang yang memiliki kemampuan dalam artian memiliki biaya untuk pulang dan pergi berhaji atau umrah itu, dan juga wa nafaqata man talzamuhu wa nafaqatuhu illa ruju'ihi, dan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari haji. Jadi yang dimaksud di sini adalah keluarga yang ditinggalkan. Jadi dalam artian seseorang yang berhaji atau umrah, dia memiliki kemampuan dalam hal biaya, baik untuk pulang dan perginya. Setelah itu memiliki cukup kemampuan biaya untuk menghidupi atau memberikan nafkah kepada keluarganya yang ditinggalkan saat pergi umrah atau berhaji itu. Wa'malul haji salasatu asya'a, dan adapun ibadah haji terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, arkanun, rukun. Yang kedua, wawajibatun, kewajiban. Dan yang ketiga, wasunanun, sunnah. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ibadah haji, diantaranya rukun, kewajiban, dan sunnah. Fa'arkanul khamsatun al-ihramu wa huwa niyatudu kulli fil haji awil umrati. Jadi yang pertama itu ada al-ihram. Ihram itu merupakan niat untuk menunaikan ataupun menjalankan ibadah haji ataupun umrah bersamaan dengan memakai baju ihram. Wa yustahabbu an yaqula ma'a zalika, dan disunahkan untuk mengucapkan atau membacakan niat seperti nawaitu hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Selanjutnya, wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi, dan tidak sah ihram untuk haji terkecuali pada bulan haji. Wahia Syawalun wa Zulqadatu wa Asyuru Dzilhijjati. Nah,
Jadi ihram untuk haji terkecuali pada bulan-bulan haji. Jadi tidak sah untuk melakukan atau melaksanakan ihram untuk haji selain pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji apa saja? Nah, tadi yang pertama ada Syawal, yang kedua ada Zulqa'dah, dan yang ketiga ada hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa akhiruhu ha tulu'u fajri lailatin nahari bi ba'kiri arkani al-wukufu bi arafata wa ta'waful ifadati wa sya'yu wal haqqu awil taqsyiru. Nah, jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa di akhir waktu ihram itu pada terbit fajar, malam Id, dan rukun-rukun lainnya yaitu wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, al-halqu, dan taksir. Jadi di rukun haji ini ada 5. Yang pertama itu ihram. Ihram itu merupakan niat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah dan bersamaan dengan memakai baju ihram. Nah, selanjutnya adalah dengan sembari mengucapkan niat seperti yang tadi disebutkan, nawaitu hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan tidak sah untuk ihram terkecuali pada bulan-bulan haji sebagaimana disebutkan tadi, ada Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Setelah itu di akhir waktu ihram pada saat terbitnya fajar, pas malam Id, dan rukun-rukun lainnya yaitu wukuf di Arafah. Wukuf itu seperti halnya berdiam diri di Arafah pada waktu zuhur antara tanggal 9 sampai dengan 10 Zulhijjah menjelang fajar. Dan yang kedua berikutnya ada tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan berikutnya ada sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Dan yang terakhir ada al-halqu atau taksir atau mencukur rambut atau yang biasa kita kenal dengan tahallul. Nah, di sini sekurang-kurangnya adalah 3 helai. Selanjutnya, arkanul umrati, rukun umrah. Wa arkanul umrati hiya arkanul hajjil ilal wukufa falaysa minha. Jadi, ia mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Jadi rukun umrah ini sama dengan rukun haji. Nah, yang membedakan di sini adalah tidak adanya wukuf di Arafah. Wa yajibu litawafi satrul awrati wa taharatu minal hadasaini wa minan najasati. Nah, diwajibkan pada tawaf ini untuk menutup aurat dan juga suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar, dan juga suci dari najis. Wa an yakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Nah, dan dilakukan juga 7 putaran di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah berada di sebelah kiri. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin. Dan diwajibkan untuk melakukan sa'i sebanyak 7 kali juga yang dilaksanakan setelah tawaf. Wa an yabda bis Safa wa yajtima bil Marwati. Yang dilaksanakan dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi, untuk rukun umrah sendiri sama dengan rukun haji. Tapi yang membedakan adalah tidak adanya wukuf di Arafah. Rukun umrah sendiri, yang pertama ada ihram sambil berniat, yang kedua ada tawaf mengelilingi Ka'bah, yang ketiga ada sa'i berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang keempat ada tahallul. Selanjutnya kita akan membahas tentang wajibatul haji atau kewajiban haji. Wa wajibatul haji al-ihramu minal miqati. Jadi kewajiban haji itu diantaranya ada ihram di miqat atau batas ihram. Yang kedua, wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahari, atau mabit
atau istilahnya bermalam di Muzdalifah pada malam Id dan bermalam di Mina pada malam hari Tasyrik. Wal mabitu layalika tasyriki di Mina. Nah, ini yang bermalam di Mina pada hari Tasyrik. Selanjutnya, waramyu atau melempar jumrah. Nah, melempar jumrah di sini hal ini dilakukan sebagai simbol atau perumpamaan untuk melempar setan. Selanjutnya, watawaful wada'i dan tawaf wada atau perpisahan. Jadi tawaf wada di sini artinya adalah perpisahan dengan Baitullah dikarenakan jamaah telah atau sudah merampungkan seluruh rukun hajinya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah wajib haji itu memang harus dilaksanakan dan apabila ada salah satu saja yang ditinggalkan maka hajinya tetap sah. Tetapi harus membayar dam atau denda. Selanjutnya kita akan membahas sunanul haji atau sunnah-sunnah haji. Wa ammas sunanun faqulu ma siwal arkani wal wajibati. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Faman taraka ruknan lam tasih hajuhu wala yahillu min ihramihi hatta yatiya bihi wala yajibuhu damun wala ghairuhu. Nah, barang siapa yang meninggalkan dari rukun haji ini, maka tidak sah hajinya dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya. Dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda lainnya. Jadi kalau misalkan rukun haji ini wajib kita kerjakan dan kita laksanakan. Jika tidak, maka haji yang kita laksanakan atau kita kerjakan ini terhitung tidak sah. Dan kita tidak dapat menggantikannya dengan denda ataupun dengan hal-hal lainnya. Nah, berbeda dengan kewajiban dan rukun ini semuanya wajib kita kerjakan dan kita laksanakan. Selanjutnya, wasalasatu manal arkani la tafutuhu madamal hayyan. Ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup. Apa sajakah itu? Yang pertama, wahya tawaf. Yang kedua, wasa'yu, sa'i. Dan yang ketiga, wal halqu atau tahallul. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya, maka hajinya sah. Akan tetapi diwajibkan padanya untuk membayarkan denda atau dam. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahahu hajjuhu wa lazimatu damun. Nah, jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya akan tetap sah. Namun saja diwajibkan padanya untuk membayarkan denda atau dam. Wa alaihi ismun illam yudhar wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fazinatu. Nah, jadi jika seseorang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji ini, maka hajinya akan tetap sah, namun dia harus membayarkan dam atau denda. Nah, dia akan mendapatkan dosa jika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban haji ini tanpa adanya uzur atau keperluan yang penting. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, maka dia akan ditimbakan apapun kepadanya, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ibadah haji tersebut. Jadi sangat disayangkan. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli. Dan diharamkan menutup kepala bagi laki-laki dan penutup wajah bagi perempuan.
yang berihram. Wa wajhil mar'atil muhrimaini aw ba'dihima wa izallatu zufri wasya'iri. Dan menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Wadahnu sya'arirah si walihiyati wa tatayyubu jami'il badani. Dan diharamkan untuk memotong kuku dan rambut dan menggunakan minyak pada rambut, kepala atau jenggot dan wangi-wangian pada seluruh badannya. Jadi diharamkan untuk menutup kepala bagi laki-laki dan penutup wajah bagi perempuan yang berihram, atau menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Dan diharamkan juga pula untuk memotong kuku, selanjutnya memotong rambut, dan menggunakan minyak pada rambut, kepala ataupun jenggot ataupun wangi-wangian pada seluruh badan. Itu bisa kita hindari saat melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, wa yahrumuhu aqdun nikahi, yang diharamkan pula melakukan akad nikah. Wal jima'u wa muqaddimatuhu, dan senggama atau permulaannya. Wa itlafu kulli hayawanin barayyan wa syiyyin ma'kulin, dan membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang biasa dimakan. Wal mar'atu ka'arrajuli fil muharramati, dan perempuan dan laki-laki hukumnya sama di dalamnya hal-hal yang haram dalam haji. Jadi maksudnya pada hal-hal yang diharamkan dalam haji ini semuanya berlaku pada pria dan juga wanita, yaitu diharamkan untuk melakukan akad nikah, senggama atau permulaannya, membunuh setiap hewan-hewan liar yang biasa dimakan, dan yang saya sebutkan tadi seperti halnya untuk menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, memotong kuku, memotong rambut, dan juga memakai wangi-wangian pada seluruh tubuh. Hal itu semua berlaku pada laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya, kita akan beralih pada hifzul qalbi minal ma'asi, atau penjagaan hati dari maksiat. Wa hifzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Nah, jadi menjaga hati dari kemaksiatan adalah memang kewajiban bagi setiap muslim. Wa kadza hifzul a'dha'i sab'ati fardhu 'ain 'ala kulli muslimin. Dan begitu pula untuk menjaga 7 anggota tubuh itu adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim. Nah, jadi 7 anggota badan tersebut ini adalah wajib dijaga lantaran kelak di akhirat akan ikut dipertanggungjawabkan semua yang diperbuat oleh kita pada 7 anggota tersebut. Di antaranya seperti halnya penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, di samping harus menjaga 7 anggota badan tersebut, umat muslim wajib menjaga juga hatinya dari perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiatnya seperti apa? Jadi yang pertama, famin ma'ashil qalbi, yang termasuk dalam kemaksiatan hati adalah yang pertama, asyakku fi illahi ta'ala. Yang pertama adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ragu akan ketetapan Allah, ragu akan takdir Allah, dan ragu akan rencana yang telah Allah persiapkan untuk kita. Yang kedua, wal amnu min makharillahi. Yang kedua adalah merasa aman dari kemurkaannya. Kita tidak boleh seharusnya merasa aman dari perbuatan-perbuatan dosa atau kemaksiatan yang mungkin kita lakukan, karena hal tersebut mungkin saja akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal kunutu min rahmatillahi ta'ala. Yang ketiga adalah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah cepat untuk berputus asa, karena kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menimpakan sesuatu hal di luar batas kemampuan hambanya, dan karena cobaan atau ujian yang kita dapati adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat hambanya. Yang keempat, wa takabburu 'alal ibadillahi ta'ala.
Yang keempat adalah bersombong diri. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan kenikmatan atau keberkahan atau sesuatu hal yang luar biasa, yang hal itu didapat atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bersombong diri. Dan berikutnya adalah wariya atau riya. Berikutnya ada wal ujbu bi taatillahi ta'ala atau ujub, istilahnya berbangga diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah hasad atau iri terhadap orang lain. Wal hikdu ala abidillahi wa ma'na al-hasad karahiyatuni ma'ti ala muslimi wa tisqaluha. Nah, hasad ini adapun makna dari hasad adalah kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Jadi hasad ini diibaratkan seperti halnya kita iri dengan pencapaian atau hal yang didapatkan orang lain. Dan yang terakhir adalah hikd atau benci terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa minha al-israru ala ma'asiyati al-israru ala ma'asiyatillahi. Dan yang termaksud dalam kemaksiatan hati adalah terus-menerus dalam kemaksiatan. Wal bukhlu bima awjaballahu ta'ala, dan pelit terhadap apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh halnya seperti kita berat hati untuk membagikan rezeki kita, sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kewajiban yang termasuk wajib bagi kita bagi setiap muslim adalah zakat. Seperti itu. Selanjutnya, wasu'udzoni billahi wa bi khalqillahi, dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Nah, tadi yang termasuk dalam kemaksiatan hati contohnya seperti bersuudzon atas apa yang Allah berikan, padahal kan sejatinya kita harus selalu berhusnuzon karena prasangka Allah sesuai dengan prasangka setiap hambanya. Berikutnya, wa tasghiru lima azammallahu min ta'atin. Selanjutnya adalah meremehkan apa yang diagungkan Allah dari ketaatannya. Au ma'asiyatin au qur'anin au ilmin au jannatin au nari. Nah, selanjutnya adalah meremehkan apa-apa yang diagungkan dari Allah, atau kemaksiatan antara atau Quran atau ilmu-ilmunya atau surga ataupun nerakanya. Jadi seperti halnya meremehkan apa ilmu-ilmu dari Allah, meremehkan antara surga dan neraka dan lain sebagainya. Selanjutnya, wa kullu zalika minal ma'asi wal khaba'isi wal muhab wa kullu zalika minal ma'asi wal khaba'isi wal muhlikati. Selanjutnya adalah dan setiap dari kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut merupakan penghancur. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fi kufri wa iyadu billahi ta'ala min dzalika. Jadi dari setiap kemaksiatan yang diperbuat, hal itu kan merupakan sebuah kerusakan ya. Dan hal itu akan menjadi sebuah penghancur bagi kita, bahkan dari sebagian itu adalah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Jadi teman-teman, penjagaan hati dari maksiat ini termasuk diantaranya adalah ragu dengan ketetapan Allah, merasa aman dari murkanya Allah, riya, hasad, berputus asa dari rahmat Allah, dan lain-lain. Sejatinya kita harus sama-sama belajar untuk tidak mengembangkan kemaksiatan hati itu. Karena insya Allah jika kita mulai sedari dini mungkin belajar untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, senantiasa dalam hidup kita akan merasa tenang,
selalu merasa yakin akan ketetapan Allah yang terindah, yang terbaik untuk kita. Kita selanjutnya akan beralih kepada ketaatan hati. Jika tadi sudah membicarakan tentang penjagaan hati dari maksiat, kita akan membicarakan tentang ketaatan hati atau min ta'atil qalbi. Wa min ta'atil qalbi imanu billah. Adapun ketaatan hati ini adalah keimanan kepada Allah. Bagaimana wujud keimanan kepada Allah ini? Yang pertama, wal yakinu, yakin dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yakin dengan ketetapan terindah dari Allah, yakin dengan rencana Allah itu adalah hal yang terbaik buat kita. Yang kedua, wal ikhlasu, ikhlas menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, ikhlas dalam menerima apapun yang telah menjadi takdir kita. Insya Allah jika kita ikhlas, jika kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Dan yang ketiga, wat tawadu, rendah hati atas semua pencapaian apa yang telah kita dapatkan. Senantiasa kita harus selalu rendah hati. Yang keempat, wa nadhihatu lil muslimin, senantiasa kita selalu memberikan nasihat terhadap sesama muslim. Yang kelima, wasakha'u wa husnun yang kelima, wasakha'u artinya dermawan. Dan yang keenam, wa husnuzoni, dan yang keenam, wa husnuzoni atau berhusnuzon atau berprasangka baik. Dan yang ketujuh, wa ta'zimu sya'airillahi atau mengagungkan syariat Allah. Selanjutnya, wa syukuru ala ni'amillahi atau bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah. Seperti halnya nikmat ketika ka'al islami wa ta'ati wa sa'irin na'ami, nikmat kita Islam, nikmat bisa beragama Islam, nikmat bisa lahir dalam kondisi dan keluarga Islam, nikmat dan taat, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Selanjutnya, wa sabru ala bala'i mislu amaradi, yaitu bersabar terhadap cobaan-cobaan yang diberikan, misalnya seperti penyakit. Wal mihani, seperti bencana. Wal mautil al-akhibati, kematian orang-orang yang dicinta. Wa faqadil mali wa tasallutin nasi, dan kehilangan harta serta penguasaan orang. Wa sabru ala ta'ati, dan bersabar dalam menjalankan ketaatan. Wa sabru anil ma'asi, dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sungguhnya kita termasuk orang-orang yang beruntung jika kita masih berpegang teguh pada keimanan di saat lingkungan sekitar atau orang-orang di sekitar kita semuanya dengan terang-terangan menjalani kemaksiatan, namun kita berani menjadi yang berbeda untuk tetap menjaga diri kita dari hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan, tetap menjaga diri kita dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Wasiqatu birrizqi minallah, dan sikoh atau yakin terhadap rezeki dari Allah. Tidak putus asa, tidak pantang menyerah, selalu yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar dan setiap individu pasti memiliki rezekinya masing-masing. Wa bughdzud dunya, dan benci terhadap dunia. Maksudnya di sini adalah kita tidak menaruh kecintaan kita terhadap dunia dalam hati, namun hanya dalam genggaman tangan. Karena sesungguhnya hal-hal yang kita kejar semuanya adalah untuk ibadah semata. Karena perjumpaan atau terminal terakhir kehidupan kita adalah akhirat, bukanlah dunia. Selanjutnya, wa'adawatun nafsi wasyaitani, dan memerangi hawa nafsu serta setan. Wa mahabbatu lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, serta mencintai Allah dan Rasulnya, dan belajar untuk mengerjakan sunnah-sunnah dari Nabi. Wa sahabatihi wa ahlihi baitihi wattabi'ina wassalihina, dan
sahabat-sahabat beliau dan ahli bait beliau serta para tabi'in dan para salihin. Wa ghairu dzalika minal wajibati qalbiyati al-muhijiyati. Dan kita belajar untuk ridho terhadap Allah dan tawakal kepadanya. Dan selain itu, semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Jadi dalam hal yang kita bahas ini, ketaatan-ketaatan hati, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang tetap bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, bersabar dan yakin atas rezeki dari Allah, atas ketetapan terbaik dari Allah. Berikutnya, setelah menjelaskan tentang ketaatan hati, kita akan beralih ke kemaksiatan anggota tubuh atau ma'asil jawarihi. Wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batini. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut. Seperti apakah? Nah, al-mislu aqlil riba. Contohnya seperti memakan riba. Wa syurabi kulli muskirin, meminum segala hal yang memabukkan. Wa aqlil manin yatimi, dan memakan harta anak yatim ataupun mengambil hak dari anak yatim. Wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal mashrubati. Nah, di sini dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Artinya, segala makanan dan minuman yang diharamkan. Wa qad la'ana Allah wa rasuluhu akila riba wa kulla man a'ana ala akilihi wa la'ana syaribal khamari wa kulla man a'ana ala syurabihan hatta ba'ilaha. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang-orang yang membantunya dalam memakannya, dan melaknat orang-orang yang meminum khamar dan seluruh orang-orang yang membantu dalam meminumnya sampai dengan penjualnya. Jadi memang kaitannya adalah berat. Allah telah melaknat dan bahkan Rasulullah sendiri melaknat orang-orang yang memakan, meminum khamar dan riba, serta orang-orang yang ikut membantunya, bahkan ikut mengedarkannya, ikut menjualnya. Selanjutnya, kita beralih pada materi ma'asiyal lisani atau maksiat lidah. Wa ma'asil lisani kasiratun aidan. Nah, di adapun kemaksiatan lidah sangat banyak bentuknya. Apa sajakah itu? Di antaranya mislu berarti wa hiya zikruka haqqal muslima bima yaqrahu wa in kunta shadiqan. Seperti halnya gibah. Gibah itu adalah menyebutkan sesama muslim apa yang tidak disukainya walaupun benar. Nah, jika hal itu tidaklah benar, maka hal itu dikatakan fitnah. Gibah dan fitnah sama-sama tidak benar. Baik, selanjutnya wan namimati wal kazibi, dan namimah dan berbohong. Namimah ini bisa dikatakan seperti halnya mengadu domba. Wasyatmi, dan memaki. Wasabbi, serta mencela. Walakni, dan melaknat. Wa ghairiha, dan lainnya. Jadi adapun kemaksiatan lidah ini sangatlah banyak bentuknya. Seperti halnya yang pertama, gibah. Yang kedua, namimah atau adu domba. Yang ketiga, berbohong, memaki, mencela, dan melaknat. Semua hal ini adalah dosa lisan atau kemaksiatan lisan yang nauzubillah min dzalik, mungkin halnya kita masih terus dan sama-sama belajar untuk menjauhi segala macam kemaksiatan dari lidah tersebut. Insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari segala macam kemaksiatan yang memang Allah larang. Berikutnya, setelah itu kita akan membahas tentang ma'asil ain, mata. Jadi kita akan membahas tentang kemaksiatan mata. Wa ma'asil ain mislu nadhari ilan nisa'i al-ajnabiyati. Yang termasuk ke dalam kemaksiatan mata adalah seperti halnya melihat perempuan yang bukan muhrim. Yang kedua, wa nadharil awrati, melihat aurat.
Aurat di sini baik antar sesama pria dengan pria maupun wanita dengan wanita. Wan nadhari bil istihqari ilal muslimin, dan melihat muslim dengan pandangan yang hina. Dalam artian maksudnya di sini adalah melihat sesama muslim dengan pandangan yang merendahkan. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi iznihi, dan atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Nah, kita sendiri kan sudah diajarkan tentang bagaimana sih tata krama, sopan santun, dan adab ketika kita bertamu. Salah satu halnya adalah tidak mengintip. Nah, dalam kemaksiatan mata ini dibahas tentang melihat rumah orang lain tanpa izin. Ini termasuk dalam maksiat mata. Oke. Selanjutnya kita akan beralih kepada materi maksiat telinga. Ma'asil udhuni, maksiat telinga. Ma'asil udhuni, adapun maksiat telinga seperti halnya kal istima'i ilal ghibati, seperti mendengarkan gibah. Ketika kita bergibah saja sudah termasuk dalam kemaksiatan lidah. Dan ketika kita mendengar gibah saja sudah termasuk dalam kemaksiatan telinga. Jadi ada baiknya ketika memang ada sekumpulan orang yang dimana dia sedang membicarakan orang lain tanpa suatu uzur atau kepentingan-kepentingan tertentu untuk mencapai sesuatu yang memang diperbolehkan, maka lebih baik kita menjauhkan diri dari lingkungan tersebut. Karena ketika kita mendengar saja pergibahan itu, kita sudah termasuk dalam bermaksiat. Kita termasuk mempergunakan telinga kita untuk hal yang salah. Selanjutnya, wa ghaira dzalika minal muharramati, ataupun hal-hal lain yang memang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah membicarakan tentang maksiat mata, maksiat telinga, maka kita akan beralih kepada maksiat tangan. Ma'asil yadi. Ma'asil yadi qat'afi fi kaini. Nah, maksiat tangan di sini diantaranya adalah seperti halnya curang dalam timbangan. Bisa kita ambil contoh misalkan dalam dunia perdagangan atau penjualan. Banyak pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan dalam hal timbangan. Mereka bisa menambahkan sedikit timbangan agar pembeli bisa membayar lebih. Padahal hal yang mereka dapat tidak lebih dari apa yang mereka bayar. Nah, di sini termasuk dalam kemaksiatan tangan. Selanjutnya, wal khiyanat, berkhianat juga termasuk dalam kemaksiatan tangan. Wasariqati, dan pencurian. Ini adalah suatu hal yang fatal. Kita melakukan atau membuat tangan kita melakukan hal-hal yang memang salah, yang memang Allah larang. Salah satunya adalah dengan mencuri. Wasa'iril mu'amalati muharramati, dan dalam melakukan segala hal yang memang kegiatannya itu haram, seperti halnya kal qatli waz zahri bi ghairil haqqin. Salah satunya seperti halnya pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Tidak dibenarkan ketika kita membunuh atau melakukan penganiayaan atau pemukulan tanpa sebab yang benar atau tanpa ada dalil yang memang merujuki ke sana. Selanjutnya adalah ma'asil rajili. Ma'asil rajili atau kemaksiatan kaki. Nah, wa ma'asil rajili, adapun kemaksiatan kaki, al-masyu fi si'ayati bi muslimin au qatlihi, seperti berjalan untuk mencelakai muslim ataupun membunuhnya, ataupun apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Jadi termasuk kemaksiatan kaki adalah ketika kita berjalan menuju ke suatu tempat tujuan hanya untuk niat melukai ataupun mencelakai saudara sesama muslim atau sesama manusia sendiri. Aw ma yazurruhu bi ghairil haqqin. Dan selain itu apa-apa yang diharamkan. Wa ghairi dzalika min kulli ma haruma mashyu ilaihi, dan dari hal-hal yang memang diharamkan untuk berjalan kepadanya, seperti halnya berjalan ke tempat-tempat maksiat. Nah, itu sudah pasti termasuk dalam kemaksiatan kaki.
Selanjutnya, setelah kemaksiatan kaki, kita akan beralih pada wa ma'asil farji. Adapun bentuknya seperti halnya zina, liwat atau sodomi, yang biasa kita kenal sebagai senggama antar manusia yang terjadi secara anal, dan biasanya hal ini terjadi antar pria. Wa ghairiha min ma'asil farji, istimna, onani, dan selain itu dari kemaksiatan-kemaksiatan kemaluan lainnya. Semoga kita termasuk dalam hamba-hamba atau orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari segala macam kemaksiatan, termasuk salah satunya adalah kemaksiatan kemaluan. Selanjutnya kita beralih ke kemaksiatan tubuh atau ma'asil badani. Ma'asil badani wal ma'siyatu bikullil badani. Nah, kemaksiatan dengan seluruh badan seperti halnya kal ukuki li walidaini, seperti halnya durhaka terhadap orang tua, itu termasuk dalam kemaksiatan tubuh. Wal firari minaz zahfi wa huwa minal kaba'iri. Selanjutnya adalah kabur dari peperangan, yang hal tersebut merupakan salah satu dosa besar. Wa ghairi ma dzukira mislu qati'ati rahimi wa zulmin nasib. Nah, selanjutnya, dan selain dari apa-apa yang telah disebutkan seperti halnya memutuskan silaturahmi, menzalimi orang lain. Wallahu muwaffiqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yardu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan taufik dan maha membantu terhadap apa-apa yang dicintainya dan diridhoinya. Semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Dan teman-teman, sebagai penutup, mari bersama kita membaca doa Qur'at Syafi'i atau Quntus Syafi'iyati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana fiman a'taita wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yazullu man wallaika wa la ya'izzu man 'alaika tabarakta wa ta'alaita فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خيره خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berikanlah kami afiah atau kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan-keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu, tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpah hanya untuk-Mu, dan atas apa yang Engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untuk-Mu, atas apa yang telah Engkau anugerahkan, dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami memohon ampun kepadamu, ya Allah, dan kami bertaubat, dan kami akan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada sebaik-baiknya makhluknya, Muhammad, dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kitab Risalatul Jami'ah pada bab haji sampai dengan doa Qunut Syafi'i. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan ilmunya dalam kegiatan sehari-hari. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.